Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri dengan topik peningkatan praktek kinerja. Masuki materi diskusi pasca tindak lanjut. Diskusi pasca tindak lanjut. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Bagaimana diskusi pasca tindak lanjut yang apresiatif dan konstruktif dilakukan? Pak Agung. Bu Ida, silakan duduk, Bu. Ya, makasih. Apa kabar Pak Agung? Seperti biasa ya, Bapak selalu bersemangat. Bisa aja, Bu Ida. Lagi lumayan sibuk nih, siap-siap penilaian akhir semester. Ya, karena itulah saya ngajak Pak Agung ketemuan dulu sebelum libur akhir tahun nih. Benar, Bu Ida, sudah sebulan sejak diskusi pasca observasi kinerja kemarin. Saatnya sekarang Pak Agung berbagi mengenai proses pelaksanaan tindak lanjut sekaligus berefleksi ya. Ya, Bu Ida. Bagaimana perkembangan proses tindak lanjut yang Pak Agung rencanakan saat diskusi pasca observasi? Lumayan nih, Bu Ida. Saya sih merasakan kemajuan buat diri saya. Coba sebentar saya lihat lagi catatan diskusi kita kemarin ya. Waktu terakhir saya berefleksi dengan Ibu, ada dua hal yang jadi tindak lanjut saya. Yang pertama, memberi ruang dan waktu di setiap pertemuan untuk berinteraksi memberi perhatian kepada murid. Lalu, yang kedua, saya melakukan refleksi dan mencatat setiap harinya agar tidak lupa. Boleh diceritakan Pak, apa saja yang sudah dilakukan? Apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi selama Bapak melakukannya? Nah, untuk yang pertama ini memang suka terkendala sih, Bu. Coba jelaskan lebih lanjut Pak. Saya sudah coba sisihkan waktu 5 menit untuk menghampiri murid dan secara bergantian tiap pertemuan, tapi terkadang karena asik dan fokus ke aktivitas belajar, jadi suka kelupaan memberi perhatian kepada murid yang sudah saya rencanakan. Lalu bagaimana? Jadi begini, Bu, saya rencanakan lagi di pertemuan berikutnya. Saya sering bikin kegiatan kelompok sehingga bisa menghampiri kelompok dan memberi perhatian lebih. Baik, jadi kalau ada yang terlewat, Pak Agung tetap merencanakan untuk pertemuan berikutnya ya? Bagaimana perencanaannya Pak? Benar, Bu, karena berkomitmen untuk refleksi dan membuat catatan setiap harinya. Perencanaan saya berjalan baik, Bu. Biasanya selesai kelas, saya catat di HP apa yang terlewat atau belum berjalan. Lalu catatan itu saya pakai untuk membuat RPP. Wah, saya apresiasi komitmen dari Pak Agung, terutama bagian menggunakan catatan harian untuk membuat RPP. Pak Agung sudah menjalankan siklus pengembangan diri. Saya dapat melihat kemajuannya. Kasih, Bu Ida. Ini juga karena refleksi pasca observasi kemarin. Bu Ida membantu saya untuk menemukan apa yang harus diperbaiki. Apa yang Pak Agung saat ini rasakan? Saya cukup bangga pada diri saya sendiri, Bu. Apa yang membuat Pak Agung merasa bangga? Awalnya saya kurang yakin mau terus membuat catatan refleksi karena tidak semua rekan-rekan guru melakukannya. Tapi setelah 2 minggu saya coba, kok ya jadi lebih membantu saya membuat RPP. Tujuan saya memperhatikan semua murid semakin tercapai, Bu. Mantap sekali Pak Agung. Kalau ke murid, kira-kira sejauh mana mereka merasakan dampak Pak? Jujur, saya belum kepikiran ke sana, Bu. Perhatian yang Bapak berikan itu kan untuk murid ya sasarannya? Benar, Bu. Saya malah kurang memikirkan apa yang mereka rasakan ya. Apa perubahan pada murid-murid yang Bapak rasakan ketika mengajar? Lebih interaktif sih mereka. Lebih aktif berdiskusi juga. Apa perasaan Bapak dengan kelas seperti itu? Senang lah, Bu. Jadi semakin semangat. Syukurlah, saya ikut bersemangat nih. Pak Agung tadi sempat bilang kalau belum memikirkan dampak yang dirasakan para murid. Apa yang Bapak lakukan untuk ini?
Saya mau coba observasi perubahan sikap mereka di kelas sambil ajak mereka refleksi. Oh, refleksi yang bagaimana, Pak? Refleksi mengenai suasana kelas selama 1 semester. Apa saja kemajuan dan perbedaannya? Apa yang paling disukai dan mereka apresiasi dari kelas saya? Gimana menurut Ibu? Bagus, Pak. Kapan rencananya untuk melakukan ini? Sebelum liburan semester, Bu. Baik. Apa yang bisa saya bantu untuk mendukung rencana Pak Agung selanjutnya? Jika nanti diajak diskusi lagi seperti ini. Baik, Pak Agung. Terima kasih waktunya ya. Saya senang sekali dengan diskusi kita hari ini. Saya juga senang, Bu. Bapak Ibu, dari contoh tadi, berikut rekomendasi agar dapat terjadi dialog yang konstruktif. Pertama, persiapkan diri dengan membawa catatan perkembangan guru untuk menunjukkan minat dan perhatian. Kedua, beri apresiasi pada setiap usaha dan komitmen yang sudah dijalani oleh guru. Ketiga, gunakan paradigma berpikir coaching dalam setiap percakapan. Fokus dari diskusi ini adalah optimalisasi potensi guru. Keempat, pandu refleksi terkait dampak kepada para murid dari tindak lanjut yang dilakukan. Jangan lupa, tujuan dari perubahan perilaku ini adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran pada murid. Demikian contoh dan rekomendasi untuk diskusi pasca tindak lanjut. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.